Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mau membagikan satu video yang sangat menarik untuk kita tonton teman-teman ya. Yang mana pertemuan kali ini adalah sesi tanya jawab. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dihajar beberapa pertanyaan soal masalah nasab Habib Ba'alawi. Namun semua itu bisa dijawab lunas oleh Kiai Haji Imaduddin dengan sangat luar biasa, dengan rinci, dengan gamblang beliau menjawab paparan-paparan nasab Ba'alawi. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang dilantunkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Tanpa lama-lama, biar tidak penasaran, mari langsung kita simak saja videonya bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk para pemateri pada malam hari ini. Luar biasa apa yang disampaikan. Namun ini ada request satu pertanyaan dari peserta. Monggo Mas, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Kalau saya kaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Haddad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama ya. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Nikurin, Yai, monggo. Monggo disampaikan. Pertanyaan pertama, Ali As-Sakron punya wirid hizib namanya hizib sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi perlu penelitian khusus. Jikapun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Dan satu yang perlu untuk diingat, tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak memakai tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengetahui wali kecuali Allah. Karena wali itu kekasih, kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakron ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14 yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakron? Karena ada riwayat di dalam kitab abad 10, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10 atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini saudara hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman
dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidillah mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal, manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini, kemudian dinamakan Al-Ubaidillah, kemudian di proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip Negara Kertabumi yang ditahunkan 1696. Setelah diteliti oleh pakar-pakar filolog, ternyata itu kertas tahun 1960, kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah, catatan Tuhan yang ada dalam naskah. Ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicetak. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, diproduksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri. Apalagi nanti di Yaumul Hisab akan banyak manuskrip-manuskrip palsu di Yaumul Hisab menumpuk tentang kedustaan-kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Satu penanya terakhir, monggo Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putri Mojopahit. Terima kasih untuk waktunya dan ada langsung saja nggih para yai. Ngapunten. Satu, saya ingin menyampaikan usulan, yang kedua baru pertanyaan. Yang pertama sebagai usulan adalah saya mungkin kepada beliaunya Komando Kiai Fuad, untuk ke depan jika ada pertemuan kembali, saya mengusulkan untuk Dr. Andes Husnu Mufid MPDI nggih. Karena beliau juga ini menyatakan kebenaran tentang sejarah dan narasi beliau juga mengafirmasi bahwa klan Hadramut Yaman atau Ba'alawi bukan zuriat Nabi dari segi tinjauan historis sejarah. Jadi itu usulan dari Putri Mojopahit. Ini saya mewakili teman-teman di grup Putri Mojopahit. Ada beberapa titipan usulan kepada Kiai Fuad. Dan yang kedua baru pertanyaan kepada Kiai Haji Imaduddin. Kalau para yai, Bapak dokter atau yang lainnya ikut menjawab, monggo. Jadi gini, pertanyaan Putri Mojopahit adalah menurut pengamatan Putri Mojopahit nggih Pak nggih. Masya Allah. Bahwa tinjauan pustaka, library riset, kajian Kiai Haji Imaduddin tidak ada tulisan resmi yang counter. Apalagi tinjauan filologi. Dari segi sejarah juga sudah dinyatakan Dr. Andes Husnu Mufid MPDI kalau Ba'alawi itu bukan zuriah Nabi. Maka menurut penglihatan saya polemik ini malah bergeser ke persekusi. Perang mekanik yang kemarin terjadi di Jakarta ya, Kiai Imad. Perang mekanik Tambun Bekasi, perang persekusi itu. Kalau perang mekanik yaitu antara YouTuber. Nah ini kami mewakili para YouTuber, Strike Channel dan tentunya channel-channel yang ikut berjuang nggih. Itu pengamatan Putri Mojopahit. Pertanyaannya, apakah ini konsekuensi logis dari sebuah perjuangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kemarin itu saya menyesalkan adanya orang-orang yang bukan menggunakan kecerdasan untuk menghadapi keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan nasab Ba'alawi yang saya gugat, bahwa nasab ini terputus 550 tahun, bahwa nasab ini adalah batil, bahwa nasab ini adalah mardud. Kemudian ketika saya merasa bahwa ini adalah saya mempunyai kewajiban untuk
menyebarluaskan apa yang saya yakini menurut hati nurani saya berdasarkan dari kajian-kajian pustaka library riset ini, maka kemudian ada orang-orang yang tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang seperti terjadi di Tambun kemarin. Seharusnya apabila kajian ilmiah itu dibalas dengan kajian ilmiah. Kalau itu misalnya sebuah ceramah, ya mungkin bisa dibalas dengan ceramah yang lain. Mereka mengadakan ceramah kemudian mengadakan orasi atau ceramah yang sama untuk mengkanter apa yang saya ucapkan dalam ceramah itu. Namun itu tidak dilakukan, justru mengadakan intimidasi. Ini akan semakin membuat masyarakat menjadi tahu bahwa begitu penting mungkin bagi Ba'alawi pengakuan orang lain terhadap nasab dia, sementara mereka tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti dari kesahihan nasab mereka. Kalau misalnya mereka mampu untuk memberikan bukti-bukti kesahihan nasab mereka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zamannya atau yang mendekati zaman itu, lalu kita tidak menerima kebenaran itu umpamanya, baru itu mungkin dipertanyakan objektivitas dari orang yang menyatakan bahwa nasab Alawi ini adalah terputus. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita bahwa nasab mereka ini sahih, dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyuguhkan mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubaidillah yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad. Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang bernama Ubaid, anak daripada seorang sayyid yang ada di Basrah bernama Ahmad bin Isa. Kemudian ilmu pengetahuan biologi mengkonfirmasi bahwa setelah dilakukan tes DNA dari ratusan orang dari Ba'alawi yang telah mengadakan uji tes DNA, ternyata nasab DNA mereka bukan DNA Arab. Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali, turunan Nabi Muhammad, DNA orang Arab saja bukan. Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi mereka bukan turunan Nabi, dan library riset juga mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, lalu mereka tidak mau menjelaskan atau menyajikan daripada data-data, lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi? Nah, ini. Lalu jika ditanya apakah ini adalah resiko dari sebuah perjuangan, betul, dan ini dikonfirmasi oleh sejarah para nabi di masa lalu. Tidak ada para nabi yang setelah dia itu memiliki kebenaran dari Tuhan berdasarkan wahyu, lalu dia tidur dan duduk-duduk, tapi dia datang ke kaum-kaum menyampaikan apa yang dia yakini, bahwa Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Muhammad sampai dilempari batu di Taif dan lain sebagainya. Saya tidak menyamakan bahwa kebenaran yang saya bawa seperti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi minimal ini adalah kebenaran yang saya yakini walaupun orang lain belum meyakininya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Putri Majapahit. Sampun nggih karena waktu. Satu. Gimana? Boleh? Nggih, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak mau disut. Saya pengen bertanya pertama sama Gus Fakih. Iya. Gini, saya ini masalah genetika ini, tetapi ketika ada orang yang berpendapat bahwa apakah tidak terlalu prematur ketika menjelaskan masalah genetika ini, mengingat kalau kita melakukan penelitian genetika ini, masalah DNA ini terlalu cepat gitu loh, karena mengingat sendiri Yahudi ini kan cabangnya banyak dan itu berkembang terus dan memunculkan teori, contohnya seperti Albert Einstein yang memiliki haplo E, ternyata E ini dari Afrika Barat gitu loh, contohnya. Apakah ini tidak terlalu prematur? Itu yang pertama. Terus untuk apa harapan Anda dari tesis yang Kiai buat ini? Harapannya gitu, impactnya maksudnya. Terus untuk Pak Ali, rata-rata ada yang berpendapat gini, untuk membahas tentang ilmu nasab, karena saya kan banyak belajar dari Anda masalah Yaman, Hadramaut, Hadoram dan sebagainya itu udah. Cuman banyak dari kalangan sebelah itu beranggapan bahwa
ilmu filologi ini atau data dari eksternal nggak usah dibawa-bawa kan gitu, banyak yang gitu beranggapan. Seberapa pentingnya sih kita memerlukan data eksternal untuk ilmu nasab ini? Apakah Ahmad bin Isa ini betul-betul pernah berhijrah ke Yaman? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan saintifik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya J1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain, yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua. Bisa grup E, bisa I dan lain-lain, R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar, yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak, karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam. Sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto biarawan, itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif, sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya, ternyata bisa terpetakan. Nah, ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju. Membaca DNA ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang meragukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan, abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISO-GG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Sadah Hadramut. Nah, itu gitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avotaino Project, bahkan di family tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grisman, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masyhur sebagai Ba'alawi, ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial, untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama, meneliti secara genetik mereka, apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana,
ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli, karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani, Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi, Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Menahim Ali atau Kiai Ro. Ya, kalau bicara soal eksternal internal itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang kita ini teologis atau historis. Kalau sudut pandang kita ini teologis, apa yang termaktub dalam bukti internal sudah cukup diyakini sebagai doktrin. Jadi kalau kita Muslim mengatakan Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail, dan itu ada di dokumen Muslim saja, cukup diimani. Tidak perlu diupayakan memaksa orang lain untuk percaya dengan itu bila mereka non-Muslim. Ini sebetulnya jalan yang sederhana. Jadi kalau ingin diakui Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Ismail, harus ada bukti eksternalnya apa? Ini kalau bicara soal doktrin, aspek teologis. Tapi kalau bicara aspek historis, sekali lagi menuntut bukti eksternal itu dari kacamata filologis. Makanya apa yang sering saya katakan dan saya uraikan dalam berbagai macam diskusi, selalu saya itu berbasis dengan data, karena data itu mencerahkan bagi siapapun. Sekalipun mereka belum beriman, tapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena dokumennya ada pada dokumen eksternal. Contoh sederhana saja, kalau kita merujuk pada bukti internal, data apa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail? Data apa itu? Paling lama itu adalah data yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Jaraknya dengan masa kehidupan Nabi sangat jauh. Itu bukti internal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bukti eksternal, misalnya manuskrip yang disebut Doktrina Yakobi, itu terdeteksi dengan karbon C14 atau radiokarbon. Itu ternyata usianya tahun 634 Masehi. Usianya. Sedangkan Nabi SAW itu wafat tahun 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun. Ini bukti eksternal. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, dari Imperium Romawi, Bizantium. Ini semakin menegaskan bahwa beliau bukan sekedar tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan tokoh historis itu dikonfirmasi dengan data eksternal. Kita sekarang tergantung, mau pilih dokumen internal saja, itu pilihan, dan kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau orang itu mau mengkaji secara ilmiah dengan mengkaitkannya dengan bukti eksternal, itu keislamannya bukan semakin rapuh, tapi semakin kokoh. Karena apa? Ada dokumen eksternal. Jadi kalaupun disampaikan kepada siapapun, lepas agamanya apapun, mereka tidak menolak bahwa Muhammad SAW memang bernasab pada Ismail. Itu fakta, real. Ini buku yang saya pernah sampaikan di narasi-narasi kajian saya. Bahasanya bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Di sini tertuliskan nama Muhammad langsung. Dan saudara pernah ikuti itu, membuktikan memang iya. Jadi siapapun mereka, kalau ingin membuktikan sesuatu dan perlu disajikan dan disosialisasikan kepada komunitas di luar komunitasnya, wajib dan dituntut dokumen eksternal. Saya kira itulah yang menjadi satu pemikiran yang ada di sini semua. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, monggo. Sebelum saya menjawab Teteh tentang apa harapan saya ya,
Saya ingin menambahkan tentang kitab sejaman atau sumber sejaman. Saya tadi telah selfie ketika Pak Profesor Manahem berbicara, saya selfie dengan HP saya bahwa saya sudah bersama Profesor Manahem, dan di dalam foto itu akan ada tanggal 29 Oktober 2023. Ini adalah sumber sejaman internal saya, dan apa-apa yang ada di dalam rekaman dari para teman-teman yang hadir di sini hari ini, yang memoto dan yang memvideo, adalah bukti eksternal bahwa saya pernah datang ke Mu'alaf Center atau Tauhid di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2023. Kalaulah nanti 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya bicara menceritakan kepada cucu saya dulu pernah bertemu dengan pakar kristolog, seorang pejuang dari Surabaya yang melindungi, membimbing para mu'alaf yang ada di Surabaya. Kata cucu saya, mana buktinya kek? Ini buktinya, foto yang sudah saya print, ada tanggalnya 29 Oktober 2023. Lalu anak saya ini lihat-lihat YouTube, kebetulan ada yang upload YouTube, dan kebetulan masih ada saat itu 20 tahun lagi YouTube itu masih ada di internet. Ceritanya internet tidak hancur. Betul itu kakek saya ngomong, bukan hanya dia bohong. Karena apa? Foto bisa dipalsukan, tapi ternyata ada bukti-bukti eksternal yang banyak di YouTube yang upload. Hari ini kita pernah ada di Mu'alaf Center. Itulah, kalau misalnya kita tidak selfie, tidak ada juga orang-orang yang upload, atau tidak ada Tribun Surabaya memposting atau memberitakan kedatangan saya hari ini di Mu'alaf Center ini, lalu berdasar apa orang percaya kalau saya bercerita saya pernah ketemu Profesor Manahem Ali di Surabaya? Kalau misalnya kita hanya berdasarkan husnudon pada orang bercerita, maka cukup itu menjadi keyakinan Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda yakini. Maka saya bisa katakan pula hal yang sama kepada saudara-saudara saya dari Ba'alawi. Jika Anda tidak mampu untuk membawa dan membuktikan sumber-sumber sejaman tentang 6 leluhur Anda yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dan Anda meyakininya seyakin-yakinnya, saya tidak akan masuk ke dalam keyakinan Anda. Saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan Anda. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sejaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klaim Anda. Nggak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam library riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silakan saja. Tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik. Karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik, akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ. Di mana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan dianjurkan untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya kepada Ba'alawi, kepada kita semua, pada bangsa Indonesia, nasab bukanlah hal penting dalam kehidupan kita. Pak Jokowi tanpa tahu dia nasab kemana dia jadi presiden Indonesia 2 periode, dan bisa jadi ditambah 1 periode anaknya. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan siapa. Dia tidak pernah mengatakan dia turunan daripada Mataram. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan Batok Kalong. Dia tidak pernah mengatakan turunan Sultan Banten. Tapi dengan kediriannya, dia dapat menjadi seseorang yang penting di dalam kehidupan. Inilah yang menjadi standar kita dalam menjalani kehidupan. Bukanlah seseorang itu yang berbangga tentang masa lalu dari leluhurnya,
tetapi orang itu harus berbangga dengan apa yang dilakukannya hari ini yang bermanfaat untuk dirinya, lingkungannya, bangsa, negara, agama, dan dunia. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.